Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru selaku pembimbing di dunia industri, teman-teman yang saya cintai dan juga kedua orang tua saya yang selalu memotivasi saya. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan rahmat dan hidayahnya, sehingga saya dapat melaksanakan sidang secara online atau daring. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Citra Emilia Asrida dari kelas 11 RPL 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan pelaksanaan PKL. Latar belakangnya, praktik kerja lapangan atau PKL adalah suatu bagian dari program pembelajaran yang wajib dilaksanakan, dikarenakan bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keahlian dan kejurusan yang memadukan secara singkat program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui bekerja secara langsung di dunia kerja yang terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian. Dengan diadakannya PKL, baik siswa ataupun siswi dapat menguasai aspek-aspek kompetensi dan mengenal lebih awal tentang dunia kerja yang akan menjadi dunianya setelah menamatkan pendidikan. Sejarah CV Regency. CV Regency berdiri pada tanggal 30 Maret tahun 2007. Awal mulanya bergerak di bidang properti. Kemudian dengan berjalannya waktu dan juga perkembangan zaman, akhirnya melakukan perkembangan bidang, usaha, dan cara kerja. Selain itu juga bertambah lagi produksi, bracket TV, penjualan herbal, kesehatan, dan juga lain-lain. Cara kerjanya juga pada sebelumnya 100% dengan cara offline. Sekarang 75% dengan cara internet marketing dan 25% dengan cara offline. Nama regensi rencananya akan dirubah menjadi CV Yogis. Untuk fasilitasnya ada meja, kursi, CCTV, dan lain-lain. Divisi pekerjaan secara umum. Online advertisement spam upload. Iklan online juga dikenal sebagai pemasaran online. Iklan internet, iklan digital atau iklan web adalah bentuk pemasaran dan iklan yang menggunakan internet untuk menyampaikan pesan, pemasaran, promosi kepada konsumen. Package maker and package labeling. Package maker and package labeling adalah sebuah divisi di mana seseorang harus membungkus barang dengan lengkap dan label yang akan dikirimkan kepada biro jasa pengiriman barang yang akan diterima oleh customer pemesan barang. Divisi pekerjaan yang saya tekuni di CV Regency adalah online advertisement spam upload. Peralatan kerja yang digunakan yaitu adalah laptop, komputer, flash disk, buku jurnal, mouse, dan pulpen. Standard operational procedure. Dalam melakukan praktik kerja atau riset di CV Regency akan mematuhi ketentuan atau tata tertib yang berlaku mencakup tidak memberi atau membayar biaya apapun selama proses pendaftaran, pelaksanaan praktik kerja atau riset di CV Regency. Melaksanakan praktik kerja atau riset mulai pukul 8 sampai 12 dan jam 1 sampai jam 5. Tidak bekerja di luar jam kerja yang telah ditentukan. Memakai tanda pengenal atau diklat selama berada di lingkungan perusahaan. Berpakaian seragam sekolah, lembaga rok, celana hitam, kemeja putih, jas alma mater rapi dan sopan. Bertingkah laku sopan selama berada di lingkungan perusahaan. Mengisi daftar hadir di tempat PKL atau riset. Setelah menyelesaikan PKL atau riset, daftar hadir tersebut dilampirkan pada saat menyerahkan hasil laporan PKL atau riset ke urusan diklat. Memberitahu secara lisan ataupun tertulis kepada pembimbing di perusahaan apabila tidak dapat hadir. Menggunakan kelengkapan kerja yang disyaratkan di unit kerja terkait. Perusahaan tidak dapat bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan di tempat kerja, praktik atau riset akibat kelalaian peserta. Perusahaan tidak akan memberikan surat keterangan PKL atau riset jika siswa tidak memenuhi tata tertib. Kendala yang dihadapi selama PKL.
Jika pemadaman listrik, maka jaringan Wi-Fi dan komputer mati. Hal itu mengakibatkan proses penguploadan terhambat. Yang kedua, langkah penanganan yang dilakukan siswa. Pemecahan masalah untuk pemadaman listrik di CV regensi adalah pihak CV memasang genset agar listrik tetap menyala. Kesimpulannya, setelah saya pakai ahli CV regensi yang bergerak di bidang penjualan online, saya mendapatkan banyak manfaat, baik itu dari pengalaman, pengetahuan, dan semua yang terkait dalam dunia kerja, sehingga saya dapat menambah wawasan yang saya dapatkan selama ini, karena hanya dengan praktek saya bisa mengetahui seberapa jauh kemampuan yang sudah saya dapat di sekolah, sehingga suatu saat nanti jika saya memasuki dunia kerja tidak akan ragu melakukannya, dikarenakan sebelumnya saya sudah mempunyai pengalaman yang baik. Saran bagi pihak industri. Yang pertama, penempatan siswa pada saat melaksanakan PKL. Diusahakan sesuai dengan jurusan ilmu yang dimiliki siswa. Yang kedua, diharapkan pihak industri lebih mengarahkan pada satu atau beberapa bidang pekerjaan yang tetap sehingga siswa lebih terarah dan memahami serta menguasai bidang tersebut. Yang ketiga, koordinasi antara pihak industri, sekolah, dan siswa. Diharapkan lebih ditingkatkan agar pelaksanaan PKL dan pembuatan laporan pertanggungjawaban bisa berjalan lancar. Saran bagi pihak sekolah. Yang pertama, diharapkan agar bimbingan diberikan kepada setiap siswa sehingga mempunyai jadwal khusus. Mengingat pentingnya nasihat atau pembekalan bagi siswa yang melaksanakan PKL. Yang kedua, penerapan disiplin diharapkan lebih ditingkatkan karena sangat menunjang dalam pelaksanaan PKL di industri yang memiliki kedisiplinan tinggi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum